Halo, kami CGP Angkatan 8 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indri Mawina dari SMP Negeri 10 Binjai. Dan rekan saya. Halo, saya Melisa Citrawati dari SD Negeri 020598 Kota Binjai. Dan saya sendiri, Putri Esterlina Sembiring dari SDN 026602 Binjai Selatan. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Selamat pagi Bu Melisa. Selamat pagi Bu Putri. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu, saya baik. Puji Tuhan kalau seperti itu. Jadi Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya. Iya, betul, dengan Bu Indri. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching ini. Jadi yang pertama Bu, yaitu Ibu harus melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach itu dapat merespon Ibu dengan baik. Selanjutnya Ibu juga harus ingat prinsip coaching itu yaitu menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Jadi Ibu diharapkan jangan memberikan solusi secara langsung. Ibu harus menggali terus bagaimana caranya biar coach itu dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Baik Ibu. Oke Bu, jadi tentunya Ibu adalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mungkin mendengarkan dengan aktif ya cerita daripada coaching, kemudian hadir secara penuh gitu presence-nya. Lalu saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi pertanyaan selanjutnya adalah secara spesifik kemampuan apa yang ingin Ibu kembangkan? Kemampuan yang ingin saya kembangkan tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, untuk menggali potensi si coach lalu mendengarkannya dengan baik gitu. Baik Ibu, lalu pertanyaan berikutnya, indikator apa yang menunjukkan bahwasannya Ibu sudah melakukan atau mengembangkan kemampuan yang Ibu harapkan tadi? Saya akan berusaha membantu coach mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ini merupakan pernyataan pra-supervisi ya Bu. Selanjutnya Ibu bisa melakukan proses coaching dan nanti setelah proses coaching ada lagi pertanyaan yang akan saya ajukan. Semoga prosesnya berjalan dengan baik ya Ibu ya. Oke, Terima kasih Ibu. banyak ya Ibu ya. Sama-sama Ibu. Permisi Bu Mel. Masuk Bu Indri. Silakan. Apa kabar Bu Indri? Alhamdulillah. Baik-baik itu iya, tapi kok kayaknya ada rasa-rasa nggak enak, gitu nggak nyaman, gitu ada masalah Ibu ya? Iya, itulah anak saya jurnalis, saya kemudian nggak kerja, jarang kerja gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu lagi menghadapi masalah, anak Ibu lagi opname, Iya, ya Bu ya. Lalu itu yang membuat Ibu merasa tidak nyaman gitu Bu? Sebenarnya dibilang tidak nyaman, iya juga. Masalah kerjaan pun ya juga Ibu. Kerjaan kan saya jadi jarang kerja karena saya sakit gitu Ibu. Jadi itu emang yang membuat Ibu merasa terbebani akhir-akhir ini ya Bu ya, karena masalah Ibu sakit dan Ibu jadi jarang masuk kerja begitu ya Bu ya. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Ibu untuk berusaha untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu Bu? Ya, saya bingung kan. Sementara anak saya kondisi seperti itu, tidak ada yang bisa gantian jaga. Sekarang kalau suami saya kerja suami saya ganti-gantian. Sementara saya juga di sekolah harus ngajar. Ada beberapa rekan mungkin yang menganggap saya enak kali ya jadi Bu Indri gitu, kerja suka-suka hati kan gitu Bu. Oh gitu, jadi itulah ya masalah utama Ibu ya kan, karena anak sakit, tidak ada yang menjaga, lalu rekan kerja juga sepertinya kurang pengertian gitu ya Bu ya. Jadi apakah menurut Ibu
rekan kerja ibu yang kurang pengertian atau memang bagaimana gitu Bu? Atau memang ibu yang kurang disiplin begitu? Kalau rekan kerja saya kurang pengertian, sebenarnya mereka cukup mengerti sih Bu. Mungkin belakangan ini kan karena kondisi mana ada sih Bu orang tua yang sakit Iya, kan betul seperti sekali. itu. Kurang disiplin, saya sudah berusaha maksimal Bu. Saya juga memberi tugas di grup yang anak. Kebetulan Bu saya guru BK Bu. Kalau ada masalah apa yang berkaitan dengan kelas binaan saya tanya sama mereka gitu, anak-anak ada masalah gitu kan. Saya dengan solusinya gimana Bu? Sudah saya lakukan Bu. Jadi sudah ibu lakukan hal seperti itu. Sudah Ibu. Dan yang membuat ibu merasa tidak nyaman lagi apa ya Bu? Tanggung jawab moral. Karena seharusnya kan saya berada di sini, tetapi saya tidak ada di sini gitu. Iya, jadi itu yang membuat pikiran ibu bertambah ya kan, karena ibu merasakan bahwasannya tanggung jawab ibu juga tetap ada di sekolah, sementara ibu tidak bisa meninggalkan anak ibu juga yang sakit begitu ya Bu. Lalu apa rencana yang akan ibu lakukan untuk apa yang mengatasi masalah ini? Ini tadi kebetulan mertua saya baru saya nelfon, jadi mertua saya kemungkinan besok mau datang Bu. Nah, jadi kalau pagi itu sebelum saya mertua saya jaga rumah sakit kan Bu kan, jadi saya datang nanti makan mertua saya, langsung saya berangkat kerja gitu Bu. Jadi saya nanti paling ada terlambat datangnya, tapi ini mertua saya jaga, jadi saya tiap hari tidak bisa kerja Bu. Alhamdulillah, jadi ibu sudah dapat menemukan solusinya ya. Jadi dengan bantuan orang tua terdekat gitu untuk menjaga anak ibu yang sakit. Lalu kira-kira ibu butuh bantuan apa lagi nih Bu? Mungkin dari kami rekan-rekan ibu untuk membantu meringankan beban ibu. Menurut Ibu, apakah saya harus mendengarkan gitu orang yang menjelek-jelekan saya atau kayak mana gitu ya Bu? Kalau saya pribadi sih saya anggap angin lalu saja, karena itu kan jadi beban juga sama saya gitu kan. Gimana saya, karena saya sakit saya harus mikirkan gitu. Kalau saya seperti itu, kalau kayak mana ya menurut gitu? Apakah ibu merasa ibu jelek-jelekkan oleh mereka gitu Bu? Saya rasa tidak. Saya memang anggap kata-kata mereka itu acuan untuk saya lebih baik lagi sih Bu. Nah, begitu Bu. Jadi jangan kita menganggap bahwasannya yang mereka sampaikan itu buruk bagi kita. Kita pandang hal yang baiknya gitu. Lalu setelah itu apa lagi yang dibutuhkan dari kami? Saat ini itu saja sih Bu. Karena Ibu sudah mendengarkan cerita saya sangat bersyukur. Oh iya, baik Ibu. Kemudian apa Ibu akan melakukan pembicaraan dengan orang tua Ibu untuk jadi Ibu bisa lebih datang ke sekolah gitu kembali bekerja. Orang tua saya nanti malam nyampe. Jadi saya sudah kerja. Jadi dengan bantuan orang tua bisa membuat Ibu kembali bekerja ke sekolah. Lalu hubungan Ibu dengan guru-guru bagaimana mungkinnya? Mesti saya enggak, bagi saya itu tempat masalah lah Bu lah. Itu saya menganggap mereka itu menilai saya karena saya mungkin di antara lain saya yang paling muda, jadi saya anggap aja seorang kakak nasihatin adiknya. Jadi itulah acuan saya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan hubungan Ibu dengan guru-guru juga menjadi lebih baik lagi gitu kan. Dan semoga juga cepat sembuh ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah sudah ada teman sedikit agak Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dari masalah itu juga dapat selesai dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama Ibu. Saya izin situasi aja. Ya, silakan Ibu. Baik Ibu Meli, gimana nih perasaannya sekarang? Alhamdulillah Bu, saya jadi merasa lebih bersemangat gitu kan, karena sudah membantu Bu Indri menyelesaikan masalahnya. Baik, puji Tuhan lah kalau seperti itu ya. Selanjutnya dari proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Saya sudah melakukan praktik coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, yang saya lihat pun tadi Ibu sudah sesuai ya Bu dengan alur Tirta. Selanjutnya pertanyaan yang Ibu ajukan juga memancing dari Ibu Indri untuk mengemukakan apa sih yang dia rasakan pada saat ini gitu ya. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching ini? Tentunya saya ingin lebih memahami proses coaching ini ya Bu ya, sehingga saya dapat lebih baik lagi dalam melakukan praktek coaching ke depannya. Baik Bu, iya.
Semoga praktik kucing selanjutnya Ibu lebih mengembangkan kompetensi Ibu dalam membuat pertanyaan berbobot. Selanjutnya proses atau alur tirta itu juga berjalan dengan baik. Itu saja menurut saya Ibu. Semoga kita sehat selalu dan sukses menjalani kegiatan kita ya Bu Terima ya. kasih juga ya Bu atas motivasi dan semangatnya. Sama-sama Ibu. Yuk kita kembali ke tugas kita Ibu ya. Baik, Oke Bu. Oke lah ya.